Kita pada pagi ini kembali untuk mengikuti ibadah online. Oleh karena satu dan lain hal, maka ibadah onsite kita harus sementara ini dihentikan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan Roh Kudus turun di atas hamba-Mu, bahkan semua kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, walaupun kami harus ibadah online, tapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa buat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Berbunyi seperti ini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian tadi kita sudah membaca tulisan Rasul Petrus kepada semua orang percaya di seluruh dunia. Tema kita pada pagi ini adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat, kita mendengar apa yang sedang melanda dunia kita, ini memberikan kepada kita sebuah syarat bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk itu, apa yang harus kita perbuat ya? Kalau kita masih hidup hari ini, masih sehat ya, masih bisa bekerja, masih bisa melayani, semua itu adalah hanya karena anugerah Tuhan bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Kalau segala sesuatu akan berakhir, atau katakan tadi, kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan akan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya dan saudara perbuat pada hari-hari ini? Marilah kita melihat nasihat daripada Rasul Petrus tadi ya. Dan nasihat ini berlaku sepanjang masa ya. Istimewa di masa sekarang ini. Nasihat ditulis oleh Rasul Petrus untuk orang-orang percaya di seluruh dunia, termasuk saya dan saudara pada pagi ini ya. Yang pertama yang ditekankan oleh Petrus adalah kuasailah dirimu. Kita tahu segala sesuatu sedang terjadi, luar biasa. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta nomor satu adalah kuasailah dirimu. Ancaman virus, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan ya, membuat orang menjadi panik ya. Orang menjadi khawatir, bahkan tidak sedikit yang stres. Keadaan kita hari ini seperti itu. Sebabnya Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita dapat menguasai diri kita masing-masing. Kuasai hati, kuasai pikiran, ya, kuasai sikap, kuasai kata dan perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus,
Saya percaya kita mampu menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri, ya, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Karena penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Jikalau Roh Kudus ada di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menguasai diri kita masing-masing. Itulah nasihat nasihat pertama daripada Petrus untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang percaya. Mengapa harus bisa menguasai diri? Nah, hal yang kedua atau poin yang kedua yang disampaikan, supaya kita jadi tenang. Bahkan di sini dikatakan di poin yang kedua, jadilah tenang. Jadilah tenang. Itu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, ketenangan lahir dari penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang tenang. Orang yang khawatir, orang yang panik, orang yang cemas, tidak tenang hidupnya. Ya. Jadi saudara, ketenangan itu datang dari penguasaan diri. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus, ya, kepada murid-muridnya saat mereka di dalam kepanikan, ketakutan, kecemasan. Matius 14 ayat 26 dan 27, saya ulangi. Matius 14 ayat 26 dan 27 mengatakan begini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, dan mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan ayat ini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya mau ulangi ayat yang ke-27. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara sekalian, mengapa mereka begitu takut, berteriak-teriak, histeris mungkin, ya? Karena mereka tidak mampu menguasai diri mereka. Persoalan tentang badai, angin, ombak itu membuat mereka kehilangan kendali. Saudara-saudara, ombak, angin, dan badai membuat murid-murid Yesus hilang kendali, panik, takut, dan putus asa. Saya percaya hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan tantangan. Mungkin hari-hari bagaikan ombak, angin, ya, badai yang sedang menerpa kehidupan kita. Tapi Petrus nasihatkan kita supaya kita tenang. Saudara-saudara, untuk bisa melihat kehadiran Tuhan, untuk bisa mengenal suara Tuhan, untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, para murid diminta untuk tenang. Mereka tadi tidak kenal Yesus. Mereka berpikir itu hantu, di dalam kepanikan dan sebagainya. Tapi Yesus katakan, tenang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita tenang, mata kita akan dicelikan untuk melihat kehadiran Tuhan, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk bisa melihat mujizat yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Tuhan hadir dalam ketenangan. Dalam ketenangan, Nabi Elia dapat mendengar suara Tuhan. Dalam ketenangan. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-12 dan 13. Mengatakan seperti ini, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah
bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Pada saat angin sepoi-sepoi basah, dalam sebuah ketenangan, Elia dapat mendengar suara Tuhan. Disinilah kita melihat, kita di tengah-tengah badai kehidupan hari-hari ini, mari kita tenang. Ketenangan lahir dari penguasaan diri. Kita harus menguasai diri, kita harus tenang. Untuk apa? Nah, ini poin yang ketiga yang menjadi nasihat Rasul Petrus. Situasi seperti ini, keadaan seperti ini, apa yang harus kita perbuat? Yaitu poin ketiga, berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak tenang, maka kita tidak bisa berdoa dengan baik. Rasul Petrus mengingatkan kita agar dalam menghadapi situasi saat ini, kita harus mencari kekuatan, kita harus mencari solusi di dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk berdoa kita perlu ketenangan. Tuhan Yesus selalu mencari tempat yang tenang untuk berdoa. Seringkali dia harus meninggalkan murid-muridnya untuk mencari tempat yang sepi, tenang untuk berdoa. Ketenangan hati saat kita adalah gambaran dari sebuah pengharapan bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa. Saya ulangi, ketenangan hati saat kita berdoa adalah gambaran dari sebuah bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus kita perbuat di hari-hari ini. Itulah nasihat firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita seakan-akan berada di situasi yang penuh dengan tantangan, gelombang kehidupan, dan sebagainya. Tetapi mari kita bisa menguasai diri. Mari kita tenang di hadapan Tuhan dan tetaplah berdoa. Apapun persoalan kita, serahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena dialah yang mempedulikan kamu. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, kiranya menjadi sebuah renungan, menjadi dorongan bagi kita untuk kita jalani hidup kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan pada pagi ini. Kiranya kami semua yang telah mendengarnya, kami semua yang telah menyimak kebenaran ini, dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menguasai diri kami bisa tenang, dan kami bisa tetap berdoa. Tuhan Yesus berkati seluruh jamaat Tuhan, berkati dimanapun mereka berada, berkati yang sedang beribadah di rumah. Bersama-sama Tuhan tolong kami semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah semua dalam perlindungan Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, semua senantiasa melihat tangan yang ajaib dari Tuhan menyertai kehidupan kami. Minggu berjalan masih menjadi rahasia, tetapi kiranya Tuhan menyertai kami semua
karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai kita jumpa di minggu yang akan datang.